Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita berusaha sungguh-sungguh semakin bertakwa. Ketakwaan dan nilai-nilai ketakwaan yang sudah ada pada diri kita, mari kita mantapkan, kita pupuk agar semakin membuahkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita maupun orang-orang sekitar kita. Ma'asyiral hadirin, untuk tumbuh kembangnya ketakwaan butuh suasana yang bahagia. Karenanya masjid, rumah tangga muslim hendaknya senantiasa memberikan motivasi yang membahagiakan agar semangat untuk beramal saleh. Kita tahu para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala sebagai basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi kabar ancaman. Oleh karena itu khatibul Jum'ah pada siang hari ini memilih tema berusaha senantiasa ingin menggembirakan atau memberikan kabar gembira ketaatan agar tumbuh semangat untuk melakukan taat dan beragama itu membahagiakan. Ma'asyiral hadirin, baru awal-awal surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa agama ini turun dalam rangka wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah, agar dia memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman yang mau beramal soleh bahwasanya bagi mereka itu ada pahala yang bagus. Karena memang demikianlah metode para rasul. Nabi Muhammad SAW pernah mengutus 2 ulama murid beliau ke negeri yang jauh, yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya ini dikirim ke Yaman. Ini sahabat Mu'adz, sahabat Abu Musa ini memang talentanya jadi ulama. Maka keduanya ketika menjelang diutus oleh Rasulullah SAW dikasih SOP. Nah, SOP ini perlu kita terapkan di masjid sama rumah tangga kita, supaya isi rumah tangga itu senang beramal, bahagia beragama. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Mu'adzan ilal Yaman. Abu Musa yang memang asli orang Yaman, sahabat Mu'adz bin Jabal yang pernah ditegur keras karena ngimami terlalu panjang oleh Rasulullah SAW. Ulama sahabat ini asli Madinah dikirim ke negeri Yaman dakwah. Anda perlu tahu juga ma'asyiral hadirin bahwasanya Yaman itu dulu pusat Kristen Ortodok. Jadi punjere Kristen ya di Yaman itu dulu.
kepada tempat seperti itulah dua orang dai ini diutus. Faqala lahuma, maka Nabi berwasiat kepada dua orang yang mau dikirim dakwah itu. Apa wasiat Rasulullah? Yassira wala tu'assira. Permudahlah orang, ojo diangel-angel. Di dalam beragama ini, ma'asyarul hadirin, kalau orang itu sudah sangat melekat yang sunnah-sunnah, itu biasanya orangnya sudah dewasa atau orang tua. Kalau ukuran anak kita SD, SMP, mahasiswa, mahasiswa itu sudah mau sholat itu sapi, apa mana berjamaah itu sapi. Maka silakan diukur tingkatan usia, keadaan orang. Ini prinsip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama dan memerintahkan ngajari agama itu, yassira wala tu'assira. Permudahlah, jangan dipersulit. Kadangkala para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari hujan lebat itu, ketika azan itu ditambahi, udan terus, orang mau berangkat ke masjid enggan, maka muadzinnya nambahi. Ada kalanya redaksinya sallu fi rihalikum, setelah hayyal shalah, hayyal falah, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tenda-tenda kalian. Kalau lagi di rumah, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kadangkala yang sudah terlanjur di dalam masjid, maka Nabi SAW bikin mekanisme yang namanya jamak. Begitu mudahnya syariat ini untuk dilaksanakan. Lanjutannya hadis ini, wa basyira wa la tunaffira. Berilah senantiasa kabar gembira orang-orang itu, ojo dintenteni ae. Didik neraka, didik neraka, didik neraka. Sampai akhirnya jamaahnya pulang, Ustadz ini senantiasa datang mesti ono neraka nih. Ma'asyarul hadirin, justru menggemarkan orang untuk meraih surga itu lebih disukai. Berilah kabar gembira. Motivasi amal, pahala amal, fadhailul a'mal itu dibicarakan. Orang-orang dunia sekarang ini senantiasa membicarakan keutamaan belanja ini, keutamaan voucher ini, keutamaan berkunjung ke sana. Maka kita orang yang belajar agama dan mengajarkan agama dan mengurus masjid dan menginginkan rumah tangga kita ini senang orangnya itu beramal soleh, membicarakan fadilah amal, keutamaan amal dan pahalanya itu penting. Kalau bisa itu dijadikan aktivitas harian. Basyira wala tunaffira. Berilah kabar gembira orang-orang itu, jangan dibikin orang lari dari agama. Wa tatawa'a wala takhtalifa. Kalau kalian lagi di medan juang, di medan dakwah, maka salinglah dukung, jangan saling mementahkan. Itu SOP Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Dua orang ini ma'asyarul hadirin adalah ahli Quran. Sahabat Abu Musa itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad utita mizmaran min mazamidi ali Dawud alaihissalam. Abu Musa, sampean ini betul-betul dikasih seruling di antara seruling keluarga Dawud alaihissalam. Saking enake suarane. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu penampilannya itu luar biasa. Seorang ulama muda sahabat yang luar biasa pinternya. Dan juga beliau itu kadangkala sholatnya 2 kali. Sholat fardunya 2 kali. 1 kali bermakmum kepada Rasulullah, kemudian pulang ke kampungnya ngimami di kampungnya. Betapapun ma'asyarul hadirin, prinsip menggembirakan orang untuk senang beramal agama itu perlu kita bicarakan. Satu contoh, ada pembicaraan tentang keutamaan datang segera bahkan sebelum azan berkumandang ketika sholat Jumat. Itu perlu dibicarakan hadisnya. Siapa yang datang pada permulaan momen yang pertama sholat Jumat, maka dia seperti berkurban 1 ekor unta. Pada momen kedua seperti berkurban 1 ekor sapi. Terus sampai Nabi menyebutkan berkurban bidah, telur.
Kalau imam atau khatib sudah naik mimbar, maka lembaran-lembaran para malaikat yang menulis orang-orang yang hadir sholat Jumat dilempit. Kemudian para malaikat juga ikut mendengarkan khutbah. Dibicarakan tentang keutamaan. Seutama-utamanya sholat itu adalah shaf yang pertama. Dan seburuk-buruknya shaf sholat itu adalah yang paling belakang. Ini maknanya apa? Yang paling besar pahalanya yang depan. Yang belakang itu yang paling kecil pahalanya. Loh, itu dibicarakan. Keutamaan muadzin dan menjadi imam dibicarakan. Nabi SAW bersabda, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taminun. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Imam itu adalah penjamin, muadzin itu adalah orang kepercayaan. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk atau hidayah kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Wah, ini orang semangat ini. Kepingin anak-anaknya itu jadi imam semuanya. Diproyeksikan pantas jadi imam dan muadzin itu bisa rebutan. Tapi kalau gairah untuk fadilah amal ini enggak dibicarakan, ya orang ini lama-lama lupa. Justru yang dibicarakan adalah keutamaan beli merek ini, belanja di sini. Ma'asyal hadirin, maka di rumah kita harus senantiasa ada metode tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Senantiasa memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman yang senang beramal soleh agar mereka itu meraih pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin, marilah kita setelah bertakwa kepada Allah seneng ngomong sing apik. Allah berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Setelah bertakwa kepada Allah, sing seneng ngomong apik, ngomong sing bener, ngomong sing laras lurus dengan nilai kebaikan. Termasuk diantaranya adalah gemar membicarakan keutamaan amalan. Boleh jadi Rasulullah menyebutkan profesi tertentu, ya perlu kita bicarakan. Satu contoh, ketemu pedagang, maka kita sampaikan, belajar menyampaikan, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin. Pedagang yang jujur kena dipercaya itu nanti surganya setara dengan para nabi, orang-orang mati syahid dan orang-orang siddiqin. Loh, ini kan bagus, Pak. Sekarang ini mencari pedagang yang terpercaya ini angel. Berbicara tentang keutamaan pegawai yang amanah, bos yang amanah. Loh, bos yang amanah juga ada. Kisah 3 orang yang terperangkap di dalam goa, kemudian tertutup batu, itu bosnya amanah itu. Doanya mustajabah. Masyaallah hadirin, gemar membicarakan fadilah amal ini merefresh kembali semangat kita. Keutamaan sholat bersiwak dengan tidak bersiwak berbeda. Keutamaan tidur dalam kondisi berwudu dengan tidak berwudu berbeda. Ma'asyarul hadirin, hal-hal yang kecil dalam kehidupan dan hal-hal yang besar di dalam kehidupan ini dibicarakan oleh agama kita.
memikul tanggung jawab kecil, memikul tanggung jawab besar, itu keutamaannya semuanya dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Tinggal tradisi mengingatkan dan mengingat kembali gairah amal-amal soleh dengan membaca fadilah amal itu ada atau tidak di dalam diri kita. Mudah-mudahan isi khutbah ini membuat masing-masing kita, terutama para suami, di rumah buka-buka lagi buku-buku tentang fadilah amal dibicarakan. Paling tidak satu hari satu hadis. Bahkan di handphone itu ada aplikasi hadis. Tinggal membaca saja. Paling membutuhkan 1-2 menit. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki kita mengamalkan apa yang kita bicarakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang senang mendengarkan ucapan yang baik, kemudian mengikuti dan mengamalkan yang terbaik dari apa yang kami dengarkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat apa yang kami pelajari. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat untuk dunia, agama dan akhirat kami, dan tambahkanlah kami keilmuan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa' wa nafsin la tashba'. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari keilmuan yang tidak bermanfaat, doa yang tidak didengar, amalan yang tidak diangkat, nafsu yang tidak pernah kenyang. Ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta.